Oke, kembali lagi dengan saya Tangkas. Kali ini saya mau bicara tentang Timnas. Sudah pasti kan Timnas, apalagi nanti tanggal 5 ini, tanggal 5 Juni, Timnas akan melakoni pertandingan melawan Cina. Nah, pembahasannya adalah mengenai Elkan Bagot. Jadi kan kalian sudah tahu kan, eh, pemanggilan pemain-pemain siapa aja kan pasti kalian udah tahu. Jadi ada 33 apa 32 itu pemain dipanggil, ya kan? Eh, yang menjadi pertanyaan di sini adalah Elkan Bagot tidak dipanggil, tapi dia ada di Bali. Ngapain? Itu loh. Yang di Bali kemarin kan sudah apa namanya? Sudah tersebar beritanya bahwa Asnawi ada di Bali, terus Marcelino ada di Bali, Elkan Bagot ada di Bali. Cuman Elkan Bagot saja yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ada apa itu? Dan ngapain juga dia di Bali? Di samping itu juga dari segi pemanggilan pemain, Patrick Kluivert memanggil pemain jadul. Jadi pemain ini adalah pemain baru tapi muka lama, yaitu Stefano Lillipali. Jadi kalau menurut saya ini Elkan Bagot ini eh, dia hanya liburan di Bali. Ini opini saya ya, artinya boleh dong saya beropini. Tapi kerennya Elkan Bagot, dia membuat viral satu Indonesia. Karena kehadirannya ada di Bali, ya kan? Tapi dia dipanggil. Di sanalah terjadinya apa namanya pemikiran-pemikiran dari netizen kita yang luar biasa ini, yang berpikir bahwa Elkan Bagot akan dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert. Terakhir dia kan main bersama Sintayong dan sempat ada ya isunya ada suatu mungkin cekcok lah sedikit gitu loh dengan Sintayong. Tapi dengan kehadirannya Patrick Kluivert sekarang jadi pelatih, Sintayong dipecat waktu ini, kita kira kan Bagot juga akan dipanggil. Tapi Elkan Bagot akhirnya seperti apa? Dia tidak mau dipanggil karena alasannya fokus terhadap klubnya. Yang menjadi pertanyaan ini sekarang ini adalah apa namanya? Klubnya itu kan sudah selesai bertanding pada kompetisi Liga 3 kan, Blackpool. Dan dia ada di Bali. Ya pasti dong liburan. Kenapa tidak dipanggil? Jadi alasan itu kan tidak masuk akal lagi, alasan fokus dengan klub. Sedangkan klubnya sudah tidak ada pertandingan lagi di divisi 3 Liga Inggris ya kan. Dengan kehadirannya di Bali itu menjadi viral gitu loh. Karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang ya akan dipanggil lah, ya kan akan ikut masuk timnas lah. Pemanggilan dari 32 atau 33 pemain ini dia salah satunya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada nama Elkan Bagot. Yang ada adalah pemain Stefano Lillipali. Jadi Stefano Lillipali ini terakhir kita menyaksikan dia memakai baju artinya baju kebesaran timnas dengan Garuda di dada. Itu pada saat masih dilatih oleh Sintayong. Dan opini saya lagi sekali, opini saya, menurut saya, Stefano itu dipanggil karena untuk menggantikan Orat Mangun. Karena kan Orat Mangun ini lagi sakit. Kena virus. Virus apa? Tidak ada yang tahu. Yang tahu ya pihak PSSI dan pihak pelatih. Jadi kita tidak tahu itu virus apa. Ini lumayan lama loh. Berbulan-bulan loh. Orat Mangun ini. Nggak ngerti seperti apa penyakitnya, sakitnya nggak tahu kita, ya kan?
Dengan ketidakhadirannya Oratmangun ini, karena sakit, maka Patrick Kluivert mengambil keputusan mengambil Stefano Lillipali yang menurut dia dari segi skill atau dari segi level permainannya ya boleh dibilang 11-12 lah dengan Oratmangun, ya kan? Jadi Lillipali ini akan diplot sebagai winger, bagaimana mestinya Oratmangun ini tugasnya. Dia akan menggantikan Oratmangun. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Patrick Kluivert nanti akan mengerucutkan lagi pemain ini menjadi 23. Memang dia memanggil sekarang 32 atau 33 kurang lebihnya. Nanti akan diseleksi lagi, akan mengkerucut menjadi 23. Nah, itu yang akan dibawa pada saat bertanding melawan Cina. Kan FIFA sudah akan memberikan aturan begitu bahwa pemain harus berjumlah 23 pemain. Apakah Stefano Lillipali mampu membuat Patrick Kluivert itu bertahan sampai akhirnya dia ikut melawan Cina? Ya tergantung nanti pada saat pelatihannya atau seleksinya di Bali. Nah, selain Stefano Lillipali, ada lagi pemain baru yang benar-benar baru. Ya, yaitu adalah kiper dari PSM. Dan juga ada Sayuri bersaudara, yaitu Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Yance dan Yakob ini sebenarnya juga orang lama, pemain baru tapi orang lama, bukan lama. Kemarin terakhir kan cedera dia waktu kita melawan Bahrain kemarin, makanya dia tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan yang paling parahnya lagi, Mads Hilgers diberitakan cedera. Kita belum tahu apakah cederanya ringan atau parah, kita tidak tahu. Yang pasti kemungkinan besar sih kalau menurut saya sendiri ya susah untuk datang karena yang namanya cedera kan kita lagi cuman ya kurang lebih hanya hitungan hari loh. Jadi kalau memaksakan Mads Hilgers juga kasihan. Ini malah tambah parah kan, tambah kacau lagi nanti. Gitu. Dan untungnya Kevin Dix sudah bugar lagi. Recovery-nya bagus kemarin dari cedera dan sekarang udah bisa bermain lagi. Dan kita doakan supaya selanjutnya tidak ada lagi pemain-pemain yang cedera lah atau apalah. Pokoknya yang pasti kita berdoa supaya pemainnya semuanya bugar. Supaya bisa melakukan lawan Cina nanti. Kalau menang lawan Cina, peringkat 4 sudah di tangan. Jadi kita pasti ke round 4. Dan sekali lagi saya bicara, kalau kita sudah ke round 4, kemungkinan masuk Piala Dunia akan menjadi kenyataan. Oke, itu saya. Saya Tangkas. Ciao.